Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda dan teman-teman yang berbahagia semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan berbahagia. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, izinkan kali ini saya akan berbagi materi dalam Inner Game Life Coach Academy dengan tema Focus on You. Focus on You. Bagaimana pengaruh diri kita untuk mengubah hidup. Alur perjalanannya, apa-apa yang kita pelajari itu untuk diri sendiri dulu. Kita hayati, kita pahami, kita jiwai, kita amalkan, kita latih diri kita yang pada akhirnya semoga ilmu ini bisa kita jadikan wasilah atau tools untuk memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang dan bisa membantu orang untuk bertransformasi. Kali ini ada 7 fokus yang bisa mengubah hidup kita. Satu saja yang bisa kita hayati dari ke-7 fokus ini, insya Allah betul-betul dampaknya sangat luar biasa. Apalagi kalau sampai 7 fokus bisa kita amalkan dengan penuh kesungguhan. Fokus yang pertama adalah fokus terhadap diri kita sendiri. The only way out is in. Jalan keluar itu ada di dalam. Satu-satunya jalan keluar untuk apapun masalah hidup kita, misalnya keruwetan finansial, masalah rumah tangga, sakit fisik, kesumpakan hidup, mungkin kita yang sebagai guru, bagaimana kondisi muridnya yang belum paham, kemudian muridnya yang penuh dengan atraksi, yang sering tantrum, ada juga masalah-masalah dengan orang tua siswa, dengan teman, apapun itu, maka jalan keluarnya adalah sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Maka satu-satunya jalan keluar atas segala persoalan, kita perlu masuk ke dalam diri kita terlebih dahulu. Banyak di antara kita yang sibuk mencari jalan keluar atas masalah hidupnya, tapi lupa untuk mencari solusi ke dalam dirinya. Padahal saat kita mencari jalan ke dalam, nanti akan diikuti terurainya masalah yang ada di luar. Karena seringkali bermula dari dalam diri. Kita sering stres dengan kondisi murid, stres dengan materi pembelajaran, stres dengan siswa yang belum ada progres, atau mungkin yang belum bertambah jumlah siswanya, dan lain-lain. Coba, jangan lihat keluar dulu, tapi kita lihat ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Bahkan, cara untuk mengubah orang lain atau mengubah siswa itu bisa dilakukan dengan mengubah diri kita terlebih dahulu. Kita seringkali berharap bahwa siswa yang hadir atau teman kita yang hadir atau orang lain di sekitar kita itu berubah seperti yang kita harapkan, seperti yang kita ekspektasikan. Tetapi pada kenyataannya kondisi tersebut tidak berubah. Mau sampai kapan kita akan menyadari hal itu? Padahal itu adalah sesuatu hal yang di luar kendali kita. Sebagai seorang guru, semakin bijak saat menyadari bahwa coba saya ini guru. Apa yang harus saya perbaiki terlebih dahulu dalam diri saya? Jadi kita tidak berfokus keluar diri kita, tapi kita berfokus ke dalam diri kita terlebih dahulu. Apakah kita yang belum mempunyai ilmunya, ataukah kita yang belum maksimal dalam mengoptimalkan pembelajaran, ataupun kita sendiri yang belum mau belajar untuk hal-hal baru di sekitar kita.
Sebagai guru, semakin bijak saat menyadari bahwa saya tidak berfokus terlebih dahulu ke siswa, tetapi saya berfokus dulu terhadap diri saya. Apakah saya sudah berilmu atau sudah belajar mengenai ilmu yang mau saya sampaikan? Kemudian, apakah saya sudah sabar dengan hati dalam mengajar? Apakah saya sudah meaningful, sepenuh hati? Kemudian, apakah saya memang sudah benar-benar menerima kondisi siswa saat dia datang, mencintai siswanya dengan kondisi apapun tanpa syarat, dan menemukan kebahagiaan itu pada saat kita mengajar sehingga belajarnya semakin asik. Jadi kita mencari setiap permasalahan itu bukan dari luar, tetapi apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Ini adalah sebuah pergeseran besar. Sekarang mungkin kita sedang kesal, jengkel dengan kondisi lingkungan. Kita merasa hidup kita kok ruwet ya, kok banyak sekali ya masalahnya. Coba stop dulu untuk menyalahkan lingkungan, orang lain, atau siapapun itu yang di luar diri kita. Contohnya, kok peraturannya seperti ini ya? Kok kata-katanya dia bikin saya nggak nyaman ya? Kok dia berani ya ngomongin saya di belakang? Coba berhenti dulu untuk menyalahkan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Kita bisa melihat terlebih dahulu ke dalam diri kita. Jangan-jangan sebenarnya sumber masalah itu ada di dalam diri kita. Padahal pada saat kita fokus memulai untuk membereskan diri, maka kita bisa melihat semuanya pun akan berdampak. Seperti sebuah nasihat, if you change the way you look at things, the things you look at change. Jadi kalau kita mengubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu yang kita lihat itu pun ikut berubah. Dalam Islam, kata Nabi besar Muhammad SAW dikatakan, ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Jangan terlalu berekspektasi atau stres untuk merubah kondisi di luar lingkungan kita. The only way out is in. Jalan keluar itu ternyata ada di dalam diri kita. Seperti materi yang sebelumnya, pada saat setiap kejadian itu adalah netral. Bagaimana lintasan pikiran kita yang akan mempengaruhi perasaan, dari perasaan itu akan berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan kita, dan dari perilaku kita itu maka akan berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. The only way out is in. Jalan keluar itu ternyata ada di dalam diri kita. Seperti materi yang sebelumnya, pada saat setiap kejadian itu adalah netral. Bagaimana lintasan pikiran kita yang akan mempengaruhi perasaan, dari perasaan itu akan berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan kita, dan dari perilaku kita itu maka akan berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. Fokus yang kedua adalah fokus memperbaiki diri. Nasihatnya, the more you focus on you, the greater your impact on others. Semakin Anda fokus memperbaiki diri, semakin besar dampak diri kita bagi orang lain dan kehidupan. Misalnya, kita berfokus untuk menjadi contoh yang baik buat, kalau kita sebagai owner, maka kita menjadi contoh buat tim kita. Kemudian pada saat kita menjadi guru, kita menjadi contoh untuk siswa-siswa kita. Pada saat kita menjadi dalam lingkungan keluarga, kita menjadi contoh untuk keluarga kita. Kita akan merasakan nanti ada suatu kekuatan, sesuatu power, ada sesuatu kekuatan, sesuatu power saat kita bisa menjadi contoh. Bahkan
kita tidak bisa menduga yang bisa membuat sekitar kita menjadi ikutan bersikap lebih baik. Saat belajar, Bu Guru juga fokus belajar. Jadi kita memberikan contoh ya. Tidak ada pada saat siswanya belajar, Bu Guru scroll HP. Walaupun ada juga jeda pada saat waktu luang, saat siswanya istirahat. Tunjukkan bahwa kita sebagai pengajar atau sebagai guru mencontohkan tetap memaksimalkan waktu untuk belajar. Maka kita menjadi contoh buat siswa-siswa kita. Saat kita teragenda untuk melakukan suatu kegiatan, itu bermula dari lintasan pikiran kita. Kemudian dari pikiran itu berpengaruh terhadap perasaan kita pada saat melakukan perilaku atau tindakan. Begitu juga akhirnya yang dipersepsikan sama oleh siswanya pada saat dia terlintas untuk bermain game, kemudian diiringi dengan rasa penasaran untuk meneruskan permainannya dan terus akhirnya menjadi kebiasaan atau menjadi perilaku yang terus menerus. Dan ini nantinya kalau dibiarkan maka akan menjadi kegiatan yang buruk di dalam kelas. Ini penting untuk dipahami bahwa saat kita ingin siswa kita pandai atau amanah yang diberikan oleh orang tua siswa kepada kita, yang dititipkan oleh orang tua kepada kita untuk didampingi dalam belajarnya, ingin mereka pandai, ingin mereka menjadi lebih berprestasi, maka siapa dulu yang harus pandai? Otomatis kitalah sebagai gurunya yang harus pandai. Kitalah sebagai gurunya yang harus terus belajar. Sebagai guru, kita harus pandai dengan materi pembelajarannya, pandai memaksimalkan waktu pembelajarannya, pandai dalam mengatasi rasa bosan siswa-siswanya, pandai dalam segala hal dan berinovasi mengenai hal-hal baru. Termasuk saat kita ingin supaya siswa kita bahagia atau asik dalam belajarnya, maka siapa dulu yang harus bahagia? Jawabannya adalah kita sebagai gurunya yang harus bahagia terlebih dahulu. Seperti dikatakan oleh para pakar, if you want your children to be happy, you go first. Pada saat kita ingin anak-anak didik kita bahagia saat belajarnya, maka kita sebagai gurunya yang harus berbahagia terlebih dahulu pada saat mengajar. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang nggak kita punya. Kita tidak bisa memberikan orang itu yakin atau keyakinan pada saat kita sendiri tidak yakin. Kita tidak bisa memberikan ilmu untuk membuat seseorang itu pandai kalau kita sendiri tidak punya ilmunya. Kita tidak bisa memberikan orang itu kebahagiaan kalau kita sendiri tidak bahagia. Dan kita juga tidak bisa memberikan orang itu ketenangan kalau kita sendiri tidak tenang. Kita tidak bisa menenangkan orang lain, atau kita sebagai pengajar, sebagai guru tidak bisa menenangkan siswanya kalau pada saat itu kita sebagai gurunya tidak tenang. Kita juga tidak bisa membahagiakan siswa kita kalau pada saat kita hadir di kelas itu kitanya dalam kondisi yang tidak bahagia. Kita juga tidak bisa mengubah seseorang kalau kitanya tidak mau berubah. Kita akan susah menanamkan nilai-nilai positif kepada anak didik kita kalau kitanya sendiri jauh dari nilai-nilai positif itu. Jadi kalau kita mau siswa kita atau lingkungan kita menjadi apa yang seperti kita harapkan, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang berprestasi, kuncinya ada 3. Yang pertama adalah contoh, yang kedua contoh, dan yang ketiga contoh. Seperti dikatakan oleh para ulama bahwa ada 3 hal. Yang pertama, siapa saja yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia. Dan yang kedua,
Siapa saja yang beramal untuk urusan akhiratnya, niscaya Allah Ta'ala cukupkan urusan dunianya. Dan yang ketiga, siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah Ta'ala akan baguskan amal zahirnya. Masya Allah ya teman-teman, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia. 3 hal ini sangat-sangat berdampak pada saat bisa kita aplikasikan. Fokus yang ketiga adalah fokus pada hal-hal yang di dalam kendali kita. Nasihatnya, things you can change, change them fully. Things you cannot change, accept them fully. Anything is insanity. Hal-hal yang bisa diubah, ubahlah dengan sepenuh hati. Untuk hal-hal yang tidak bisa diubah, terimalah dengan sepenuh hati. Selain kedua hal tersebut, itu sebab dari penyakit jiwa. Ya Allah, untuk apa-apa yang tidak bisa diubah, damaikanlah hatiku. Tapi untuk apa-apa yang bisa diubah, beranikan aku untuk mengubahnya. Dan karuniakan aku kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa saya ubah dan mana yang tidak bisa saya ubah. Fokus yang keempat adalah fokus di sini kini. Fokus saat ini. Nasihatnya, every moment is a once in a lifetime moment. How will you live this moment? Setiap momen hanya terjadi satu kali seumur hidup. Bagaimana kita menjalaninya? Jawabannya adalah being present. Fokus di sini kini, yaitu kita tidak menunggu apapun. Yang kadang membuat kita tersiksa adalah saat kita menunggu. Contoh, pada saat kita ada di rumah, kapan ya kita akan berangkat bekerja? Pada saat kita sudah bekerja, kapan ya kita pulang ke rumah? Atau bisa juga pada saat kita lagi bekerja, kita berpikir kapan ya kita libur. Pada saat liburan, kapan ya kita bekerja. Begitulah seterusnya. Akhirnya kita tidak pernah menikmati momen saat yang sedang terjadi. Atau kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa menikmati momentum yang sedang kita jalani saat ini. Setiap momen dalam hidup hanya satu kali, jangan disia-siakan. Contoh sebagai seorang guru, pada saat kita sedang mengajar di kelas, kita totalitas, kita maksimalkan waktunya saat itu. Kita tidak berpikir di area luar kelas. Kita sering sibuk dengan apa-apa yang belum terjadi, sampai lupa menikmati apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi fokus yang keempat adalah fokus di sini kini. Masa lalu adalah sebuah histori, masa depan itu misteri, dan hari ini adalah rezeki. Bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan apabila engkau di pagi hari, maka jangan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Fokus yang kelima adalah fokus bersyukur. Nasihatnya, the breath you just took is love. Setiap nafas yang kita hirup adalah cinta. Cintanya siapa? Cintanya Allah yang memberi kita kehidupan. Allah masih memberi kita kesempatan. Jangan sia-siakan. Nikmat yang paling puncak itu ada 2 hal, yaitu nikmat bernafas dan nikmat bersujud. Kalau kita masih diberikan nafas dan kita masih diilhamkan, diberi hidayah untuk terus bersujud sama Allah, itu adalah nikmat yang sangat utama. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk mau bersujud sama Allah.
bersyukurlah kita masih diberi hidayah sama Allah untuk bersujud. Fokus yang kelima ini, fokus bersyukur terhadap hal-hal yang sudah ada sama kita. Jangan sibuk dengan apa-apa yang belum ada sama kita. Fokus yang keenam adalah fokus memulai dari hal-hal kecil. Nasihatnya, small keys open big doors. Kunci kecil membuka pintu besar. Fokus memulai dari yang kecil. Kadang-kadang mimpi kita besar, tapi dimulai dari melakukan hal yang kecil. Hal-hal besar dalam hidup kita seringkali dipicu oleh hal-hal kecil. Contohnya, setiap bangun tidur kita bersyukur, kita berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita awali hidup kita dengan bersyukur, setiap bangun tidur kita berdoa, kemudian nanti kita jalani hari-hari kita dengan penuh syukur. Itu adalah hal kecil yang sangat berpengaruh besar dalam hidup. Jika kita lakukan itu, maka besar kemungkinan akan membuka pintu keberkahan, bertambahnya nikmat, kebahagiaan, dan berlimpahnya rezeki. Sebaliknya, ada juga pintu kecil yang membuka pintu besar penderitaan. Orang yang senantiasa pekerjaannya mengeluh terus, curiga terus, suuzon terus, mengumpat, syirik, mungkin kalau yang saat ini nyinyir, mencari-cari kesalahan orang, mencela, bahkan mungkin lingkungan kerjanya juga dicela. Bisa juga atasan atau temannya dan semua orang yang di sekitarnya juga dicela. Ya, ini adalah hal-hal kecil yang menjadi pintu untuk penderitaan besar. Jadi, kunci kecil apa yang mau kita pakai? Pada saat kita berpikir yang baik, kita penuhi hari-hari kita dengan perasaan-perasaan bahagia, dengan respon-respon yang baik, perilaku-perilaku yang baik, maka akan membuka hal-hal besar yang berkaitan dengan mimpi-mimpi kita. Sebaliknya, pada saat kita melakukan hal-hal yang negatif, dimulai dari hal-hal yang kecil tadi, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, kata-kata yang tidak baik, itu juga akan menjadi kunci kegagalan dari setiap mimpi kita. Fokus yang ketujuh adalah fokus pikiran. Control your mind, control your life. Kendalikan pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan hidup kita. Hasil itu ditentukan oleh perubahan perilaku. Perilaku dipengaruhi oleh perasaan, perasaan dipengaruhi oleh pikiran. Seperti materi sebelumnya, fokus dengan pikiran kita. Perhatikan pikiran kita. Selalu pertanyakan apa yang menjadi pikiran kita. Karena bahagia atau tidaknya diri kita tergantung bagaimana kita memainkan pikiran kita. Kejadiannya sama. Respon pikiran kita bisa berbeda masing-masing orang. Yang membedakannya itu apakah kita memilih pikiran yang memberdayakan atau kita memilih pikiran yang melemahkan diri kita. Ayah bunda, bapak ibu dan teman-teman semuanya yang berbahagia, 7 fokus ini kalau kita hayati, kita jiwai, let's see, kita akan lihat what will happen. Kita akan menemukan pengaruh perubahan positif dalam banyak aspek kehidupan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda dan teman-teman semuanya. Semoga semakin banyak menebar kebermanfaatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.